Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan kali ini. Siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Fokus sebentar saja. Kali ini firman Tuhan akan diambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ini ada orang-orang pilihan Allah bukan? Yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jangan lupa like dan subscribe, sebarkan ke teman-teman supaya semuanya diberkati Tuhan dengan berbagai pengalaman bersama Tuhan. Di setiap video ini ada banyak pengajaran firman Tuhan, ada banyak teguran, penghiburan, kekuatan yang membuat iman kita semakin kuat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah bertumbuh dalam lingkungan rohani itu kadangkala menyebabkan persoalan ya Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena ada banyak di gereja Tuhan itu terjadi gesekan. Mengapa si A datang ke gereja bersama si B, si C, D, dan E dan sebagainya. Mereka kadang-kadang ngomongnya salah sedikit, yang A tersinggung dengan B, C mungkin marah dengan yang E, akhirnya ada pertikaian dan sebagainya. Padahal kita tahu pertumbuhan rohani itu memang bersifat individual, tetapi medianya itu bersifat komunal. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya saudara seiman. Bapak Ibu Saudaraku, ada pepatah mengatakan tidak ada manusia yang seperti pulau, lengkap pada dirinya sendiri. Setiap orang sebuah penggalan dari benua. Sebuah bagian yang lebih utama menurut John. Makna dari kalimat ini adalah saling ketergantungan antara manusia sebenarnya. Seseorang membutuhkan yang lain karena kita adalah manusia, makhluk sosial ya. Kita selalu membutuhkan orang lain. Meskipun Anda kaya raya, memiliki banyak pegawai, mempunyai keluarga yang harmonis, tentu masih membutuhkan orang lain. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran di atas sejalan dengan prinsip Alkitab. Hanya saja Alkitab memberi penekanan lebih sekaligus menyediakan landasan yang lebih doktrinal tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai contoh ya, kebersamaan di antara orang-orang percaya memegang peranan sentral dalam pertumbuhan seseorang. Dalam kedaulatannya sebenarnya Allah sudah mengatur pertumbuhan rohani itu terjadi dalam komunitas rohani. Jadi pertumbuhan spiritual memang bersifat individual, tetapi sarananya bersifat komunal. Mungkin waktu zamannya COVID ada ibadah online ya. Setelah COVID selesai, ada beberapa jemaat yang lebih senang online karena daripada ketemu si B menjengkelkan, enak di rumah saja, kita online saja. Bapak Ibu Saudaraku, beribadah itu juga perlu untuk datang, bersekutu bersama, saling menguatkan. Mungkin di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain pasti ada percekcokan, ada yang tidak cocok. Itu hal yang lumrah. Kita saling melengkapi, kita manusia saling membutuhkan. Karena pertumbuhan spiritual kita itu memang bersifat individual, tetapi sarannya komunal. Kita ini diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi ya Bapak Ibu Saudaraku.
Walaupun demikian, komunitas spiritual yang baik sebenarnya tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan masing-masing orang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang memainkan peranan sekaligus mendapatkan pertumbuhan di dalamnya tentunya ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada saling ketergantungan yang dekat dan sehat. Ketergantungan itu dilandaskan pada karya penebusan Kristus. Jadi, semuanya itu harus berlandaskan pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tanpa berpusat pada Kristus, ketergantungan orang percaya itu akan menjadi sebuah kecanduan dan pemberhalaan yang membahayakan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa mengkultuskan seorang hamba Tuhan karena manusia. Hamba Tuhan juga manusia, kita juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, tetapi kita saling melengkapi. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tes kita hari ini mengajarkan komunitas rohani seperti apa yang diperlukan bagi pertumbuhan rohani masing-masing anggotanya. Sikap apa saja sih sebenarnya yang akan dikembangkan dan apa dasar teologis bagi semua sikap-sikap tersebut supaya Bapak Ibu Saudaraku nyaman dalam beribadah kepada Tuhan, mempunyai saudara seiman, saling mengasihi, tidak saling gontok-gontokan, tapi saling membangun ya Bapak Ibu Saudaraku. Identitas itu mendahului aktivitas. Di dalam ayat 12a sebagian orang memang cenderung berfokus pada apa ya Bapak Ibu Saudaraku ya, bukan pada mengapa. Hampir semua kasus sikap ini kurang bijaksana tentunya. Mengetahui alasan bagi sebuah tindakan seringkali memegang peranan sentral. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan berhasrat melakukan tindakan-tindakan tertentu. Apa ada di situ ya? Apa yang kita lakukan sih? Jika kita memahami alasannya, mengapa sih kok bisa melakukan hal itu? Kan gitu Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang diajarkan Paulus pada bagian ini sebenarnya. Sebelum dia memberikan nasihat-nasihat praktis ya Bapak Ibu Saudaraku kepada jemaat yang ada di Kolose saat itu, Paulus menerangkan dahulu siapa mereka di dalam Kristus. Mengetahui apa yang telah dilakukan Allah bagi kita. Ini sangat penting ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang Allah lakukan bagi kita. Allah yang terlebih dahulu memilih kita dari kekekalan. Maka segala kebaikan kita itu berlandaskan pada kasih Allah. Dari landasan yang tepat ini kita akan belajar memahami sesama kita. Terkadang mereka begitu menjengkelkan, terkadang mereka begitu egois dan kita ingin marah Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada orang pindah ke gereja A, pindah B, C, alasannya tidak cocok si A, si B, tidak cocok dengan pendetanya. Nah, seumur hidupnya dia tidak akan pernah cocok ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita mau belajar pada karya penebusan Kristus. Karena dengan melandaskan iman, pengharapan kita kepada karya penebusan Kristus, ini akan membuat kita bisa memahami sesama kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Jangan pernah berpikir Allah itu berhutang terhadap kita, ya. Allah tidak pernah membutuhkan apa-apa terhadap kita. Sebaliknya, kita membutuhkan segala-galanya, ya. Jika prinsip ini diabaikan, kita mudah terjebak kepada kesombongan atau kekecewaan. Kesombongan itu karena kita beranggapan semua kesalehan yang kita miliki itu karena kita. Ya, jadi kita berpikir aku sudah menjalankan syariat agama itu karena aku dan aku. Itu muncul kesombongan rohani. Hasil usaha kita saja kita bisa diselamatkan. No, itu salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Kita diselamatkan karena karya Kristus di kayu salib. Bukan karena kita. Usaha yang kita lakukan bukan mendatangkan keselamatan. Tapi kalau kita berbuat baik itu karena perwujudan rasa syukur yang Tuhan sudah sediakan. Kita mencintai Tuhan, maka kita bahasa kasihnya ialah mengasihi sesama.
Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah mengabaikan prinsip ini. Ada Allah yang memulai, ada Allah yang selalu menyertai perjalanan iman kita. Kekecewaan karena orang lain selalu kurang menghargai kita lah, orang lain menghina kita. Nah, kita lupa bahwa ada Allah yang memulai dan menyertai kita. Bahkan ada yang menyalahpahami kita mungkin ya. Orang kita sudah berbuat baik tapi mereka salah paham ya. Dengan memahami bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain sesungguhnya itu adalah cerminan dari apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Kita akan dimampukan untuk terus menerus melakukannya. Tidak peduli seperti apa respon orang lain terhadap tindakan kita. Jadi kita harus tetap bisa memahami mereka. Ya, kita harus tetap mengasihi mereka. Walaupun orang lain menyakiti kita, kita harus belajar mengasihi mereka seperti Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dalam bagian ini Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose dan juga kita, orang-orang yang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Bagi jemaat Kolose sudah mengenal kitab suci dengan baik tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku, mereka pasti mengerti maksud frase tadi. Paulus sedang menunjukkan apa saja yang berada dalam Kristus itu merupakan Israel yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, ide tentang pilihan, tentang kudus, kasih memang seringkali muncul bersama dengan konteks pemilihan bangsa Israel. Misalnya di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, engkaulah kesayangannya. Lah Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 saya akan bacakan ya. Saya ulang ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 14 ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Pemilihan Allah itu tidak pernah salah Bapak Ibu Saudaraku. Rujukan-rujukan dari perjanjian lama sekaligus menerangkan keterkaitan antara antara pemilihan ilahi, kekudusan umat dan kesayangan Allah. Pilihan Allah adalah dasar, kekudusan dan kesayangan itu adalah tujuan. Ya Bapak Ibu, saya akan ulang supaya Bapak Ibu tidak bingung. Pilihan ilahi itu dasar. Ya, kekudusan dan kesayangan itu adalah tujuan. Allah memilih umatnya supaya mereka menjadi komunitas yang kudus, yang dikasihi oleh Allah tentunya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, poin ini tentu saja tidak bertabrakan dengan teks-teks yang lain yang menyatakan bahwa pilihan Allah kekal berdasarkan pada kasih-Nya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5, 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Allah memang memilih berdasarkan kasih-Nya ya Bapak Ibu ya. Tetapi pilihan itu juga bertujuan. Untuk apa? Bertujuan pada kasih-Nya juga. Jadi Allah memang memilih berdasarkan kasih-Nya. Ingat, pilihan itu juga bertujuan untuk menciptakan suatu komunitas yang dikasihinya. Jadi Allah memang mengasihi kita. Tujuannya supaya kita berkumpul dengan komunitas yang mengasihinya juga. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Menciptakan suatu komunitas yang dikasihinya. Berarti umat pilihannya itu merupakan komunitas yang terpisah dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, yang dikuduskan. Umat pilihan juga merupakan komunitas yang selalu berada di hati Allah. Untuk dicintai, dikasihinya, itu identitas orang-orang percaya. Bersyukur kepada Tuhan tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku. Identitas yang baru jelas membawa perilaku yang baru tentunya ya. Cara kita membangun relasi dengan orang lain itu pasti berubah.
Jadi perbedaan status sosial tidak lagi menjadi halangan untuk saling memperhatikan sebenarnya. Jadi status sosial kita, si A lebih kaya, si B mungkin orang biasa, pegawai biasa, yang Anda manajer, yang satunya hanya tukang sapu dan sebagainya. Tidak ada yang bisa membuat gap di antara mereka walaupun status mereka berbeda, karena kita ini sudah dikasih status oleh Tuhan, orang yang dikasihinya. Maka ciptakanlah komunitas yang sehat, ciptakanlah komunitas yang mengasihi Allah, sehingga kita sama-sama saling membangun. Peranan setiap individu sangat dipentingkan dalam hal ini tentunya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, lingkungan yang relasional itu yang bagaimana sih Bapak Ibu Saudaraku di ayat 12b sampai 14. Perubahan terjadi akibat dari penebusan Kristus di dalam diri seseorang, itu bukan hanya pada tingkat pemahaman konsep saja ya. Bapak Ibu Saudaraku ingat, kita mengenal Tuhan itu bukan hanya terus karena konsep-konsep tetapi tidak terrealisasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tidak. Kita harus belajar mengenal Tuhan, itu konsep-konsep kekristenan itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ya Bapak Ibu Saudaraku. Perubahan ini juga wujud sifat dan sikap tertentu tentunya yang sesuai dengan penebusan. Intinya terletak di mana Bapak Ibu? Sama seperti yang Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu juga harus mengampuni mereka. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kasih ini adalah inti dari kekristenan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya menunjukkan apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Kita hanya mengulang kepada orang lain apa yang Kristus sudah lakukan, maka kita belajar untuk melakukannya. Orang bilang begini, sama seperti Kristus itu hal yang mustahil. Maka hidup ini ya sudah jalani sesuai dengan pribadi masing-masing. Ini salah. Bapak Ibu Saudaraku, sejak Anda dipilih, maka Allah akan menyempurnakan setiap pribadi lepas pribadi. Dari Anda berkumpul dengan komunitas yang sehat, yang menciptakan komunitas yang dicintai Allah, tentunya dari sana akan saling bergesek. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Berarti di sana ada saling pembentukan karakter di dalamnya. Nah, dari hari ke hari Allah selalu membimbing dan menyertai kita dalam perbuatan baik, dalam bertingkah laku, dalam memaknai kehidupan. Nah, nanti sampai pada kita bertemu Yesus, kita akan disempurnakan sama seperti Kristus. Jadi kita harus tetap belajar melakukan perintah Tuhan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus ya, karena memang manusia itu banyak kekurangan. Siapa sih orang yang mau ditampar pipi kiri nanti dikasihkan yang kanan? Mana ada sih orang yang bisa memaafkan saat kita pernah dicelakai, dinodai, atau mungkin pernah dijelek-jelekkan, difitnah dan sebagainya? Mana ada sih orang yang bisa mengampuni? Tetapi manakala Tuhan telah mengampuni kita, seharusnya kita juga belajar untuk mengampuni orang lain, apalagi pasangan kita. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak tidak sempurna, orang tua juga tidak sempurna, tetangga, saudara tidak sempurna. Karena dari ketidaksempurnaan itu berkumpul menjadi satu, sehingga ada persoalan yang muncul. Tapi percayalah, kasih itu yang mengikat segala sesuatunya. Jangan pernah berbuat jahat ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan cemu-cemu berbuat baik. Kita harus tetap memancarkan kasih Kristus, sehingga di dalam komunitas rohani kita, dari komunitas yang sehat, tidak hanya mempergunjingkan jemaat yang lain, menyalahkan jemaat yang lain, tapi saling melengkapi. Kalau ada si A yang mulai jarang ke gereja, kita mulai mendekatinya, kita mulai menyupport dia, memberi kekuatan, memberi dorongan supaya kembali sama-sama setia melayani pekerjaan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada 3 hal yang ada dalam sebuah komunitas yang relasional sehingga kondusif bagi pertumbuhan rohani masing-masing anggotanya. Pertama, sifat-sifat yang baik dalam 12b. Kenakanlah, merujuk balik pada metafora mengenakan pakaian. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenakanlah. Nah, kayak orang memakai pakaian, kenakanlah, gunakanlah.
Ya, sama seperti pakaian yang menutupi tubuh seseorang, sifat-sifat baik dalam diri kita seharusnya terlihat dari luar, bukan pencitraan. Ada banyak anak-anak Tuhan itu suka pencitraan. Jadi kalau di luar tampaknya baik, tetapi di dalam seperti sekam yang membara. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Kristus telah lakukan di dalam diri kita itu akan terlihat di luar. Walaupun apa yang dilakukan orang lain tidak baik, kita akan tetap belajar mengampuni, mengasihi, memahami orang lain, ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan menguraikan masing-masing sifat ayat ini ya, karena waktunya terbatas. Sebaliknya kita hanya menyoroti bahwa sifat-sifat ini merupakan sifat ilahi. 5 istilah yang digunakan seringkali dikenangkan dalam Allah atau Kristus sebagai contoh kemurahan. Apalagi digunakan untuk kebaikan Allah dalam konteks hukuman Allah. Nah, kebaikannya diwujudkan melalui kesabarannya terhadap orang berdosa. Bayangkan saja kalau Tuhan tidak sabar terhadap kita. Setiap hari kita selalu membuat persoalan baru. Tapi Allah dengan sabar, ya Bapak Ibu Saudaraku. Kemurahan cukup tepat mengungkapkan maksud Paulus secara khusus. Kebaikan ini dinyatakan melalui penebusan Kristus Yesus. Sifat-sifat yang lain yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran secara sempurna itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dia merendahkan dirinya sampai ke kayu salib. Dia lemah lembut, sabar. Poin yang ingin disampaikan Paulus di dalam jemaat Kolose saat itu ialah pemilihan sifat-sifat yang cukup jelas, yang hatinya dikuasai oleh Kristus, yang memiliki sifat-sifat Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sifat berbicara tentang sikap hati, kondisi dalam diri kita. Jika Kristus bertakhta di dalam hati kita, seharusnya sifat-sifat yang muncul ialah seperti Yesus. Tapi kalau yang bertakhta di hati kita adalah keangkuhan kita, keegoisan kita, berhala mamon lebih kuat, ya kan timbul egois, menang sendiri, ingin menindas orang lain, merasa tinggi hati dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, kedua tindakan yang baik, ayat ini berisi 2 anak kalimat partisip, sabar dan mengampuni. Hampir semua terjemahan tepat menerjemahkan 2 prinsip ini sebagai kalimat perintah. Perintah loh ya, bukan himbauan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa dalam pengikutan kita, dalam pengirian kita kepada Kristus, keterkaitan 2 konsep ini, sifat-sifat di ayat 12b tidak terlalu jelas, kadang-kala membuat bingung mungkin ya. Ada 2 partisip yang merupakan tambahan dari 5 poin di ayat sebelumnya. Berdasarkan konteks di ayat 13, ya Bapak Ibu Saudaraku, lebih tepat dilihat dari keterangan dan wujud konkret dari sifat-sifat bagian sebelumnya. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hati pasti akan terlihat dalam aksi atau tindakan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ada di dalam hati pasti terlihat dalam aksi atau tindakan. Nyata, bukan kamuflase, bukan hanya pencitraan. Ingat Bapak Ibu, harus ada kesesuaian antara yang ada di dalam dan ada yang di luar. Jadi jika tidak terjadi hanyalah pencitraan dan kemunafikan. Ingat Bapak Ibu, kata kerja menanggung di sini, bearing, ya. Apa yang ditanggung? Alkitab mengkaitkan kata ini dengan situasi yang sulit. Jadi bagi orang-orang yang susah berubah. Nasihat ini sekaligus menyiratkan bahwa gereja bukanlah tempat orang yang sempurna. Gereja itu bukanlah tempat orang sempurna. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, gereja adalah komunitas orang berdosa yang terus bergantung kepada kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu, di dalamnya pasti ada berbagai macam manusia dan berbagai kelemahan mereka. Orang-orang yang sulit sekalipun menciptakan situasi yang sulit, setiap orang harus belajar menanggung sesamanya. Ingat, gereja itu kumpulan orang-orang berdosa. Ada banyak sekali persoalan yang mereka timbulkan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita harus mengingat di dalam hati ini ada Kristus yang bertakhta. Maka
Apa yang ada di hati akan muncul dalam tindakan. Kita harus sabar, rendah hati, tetap tersenyum walaupun orang lain memandang sebelah mata. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mengampuni, pemilihan kata ini cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa kata lain untuk mengampuni, tapi Paulus memilih kata makna yang terkandung dalam kata ini berhubungan dengan kasih, karunia. Makna ini mempertegas frase seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi mengampuni seharusnya tidak ditentukan oleh sikap orang lain atau bobot kesalahan mereka tentunya. Pengampunan lahir dari hati tanpa didikte oleh situasi. Ya, ingat Bapak Ibu, pengampunan lahir dari hati, tidak didikte oleh situasi yang mungkin sangat menjengkelkan. Mungkin bagi kita orang itu tidak layak kita ampuni, tetapi kita harus mengampuni karena kita juga tidak layak diampuni sebenarnya. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan lahir dari pengalaman manis bersama Tuhan, tidak dibatasi dengan pengalaman pahit bersama orang lain. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan lahir dari hati tanpa didikte oleh situasi. Pengampunan lahir dari pengalaman manis bersama Tuhan, bukan dari pengalaman pahit terhadap sesama kita. Jadi kita bisa hidup secara kondusif dengan rekan-rekan seiman, dengan tetangga kanan kiri yang berbeda agama pun kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling bertegur sapa, saling senyum, saling menyapa. Alangkah indahnya hidup ini dengan damai sejahtera. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kasih serta tata bahasa keterkaitan bagian ini pada ayat 12 sampai 13 kalau kita lihat sebenarnya kurang begitu jelas secara hurufiah. Teks ini dimulai dengan di atas semuanya kasih. Itu ya. Tapi apa arti frase ini? Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Kata kerja apa yang harus diasumsikan di bagian ini? Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi walaupun demikian, pertimbangkan konteks menyediakan informasi yang cukup jelas. Paulus di sini sangat mungkin masih memikirkan kata kerja mengenakan. Nah, itu hampir semua versi setuju dengan dugaan ini. Jika ini diterima, kita selanjutnya dapat menafsirkan semuanya. Sifat dan sikap, ibarat pakaian zaman dulu yang dipakai minimal 2 lapis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada kasih, ada jubah yang ada di luar, bagian yang paling menonjol. Kasih bukan hanya tambahan sifat yang baik tentunya, tapi sifat yang terutama. Kasih adalah pengikat dari semua sifat dan sikap yang kita miliki. Jika seseorang tidak memiliki kasih, itu akan sulit mengembangkan sifat-sifat tersebut. Jika semua tindakan di ayat 13 didorong oleh kasih, ya Bapak Ibu, ingat semua itu pasti akan sia-sia. Kalau tidak didorong oleh kasih, semuanya akan sia-sia. Jadi stop mulai hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Ngambek tidak mau ke gereja karena si A menjengkelkan, atau ngambek dengan pendeta B karena setelah menyinggung dia. Jadi kita mulai hari ini, karya Kristus di kayu salib itu cukup buat kita untuk memahami orang lain, untuk mengerti orang lain, untuk belajar tidak menghakimi dari versi pemikiran kita. Jadi kerukunan antar umat terjalin dengan baik. Umat-umat Tuhan beribadah dengan sukacita. Ya memang ada kalanya kita bertengkar dengan orang lain, maka jangan terlalu dekat Bapak Ibu Saudaraku. Kita memang berteman, tapi jangan sampai mengurusi hal-hal yang sangat detail sehingga orang lain merasa dikepoin ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan jangan pernah merasa menggurui. Kita harus belajar mengenakan pakaian kasih yang di luar. Ya, kenakanlah pakaian kasih yang mengikat segala sesuatu. Dari berbagai denominasi, dari berbagai macam karakter teman-teman kita, mereka semua adalah anggota tubuh Kristus. Nah, dia akan berperan, melakukan peranannya masing-masing di setiap komunitas yang Tuhan ciptakan. Dimanapun Anda ditentukan beribadah di A, di B, di C, semuanya itu berguna untuk saling membangun. Jadi mulai hari ini kita harus belajar mengasihi. Kasih adalah pengikat dari segalanya. Kalau kita memiliki kasih Allah, maka kita bisa mengampuni. Memang mengampuni sangat sulit ya Bapak Ibu Saudaraku, mengingat kejahatan yang orang lain lakukan. Tetapi mengampuni lahir dari
hati yang mengasihi Allah. Mengampuni tidak tergantung situasi. Mengampuni tidak berdasarkan rasa pahit yang mereka berikan kepada kita. Tapi mengampuni berdasarkan kebaikan kasih Allah yang telah merendah sesuatu yang indah di hati kita. Jadi kita belajar, Tuhan ampunilah hatiku kalau aku mulai menghakimi sesamaku. Mungkin aku mulai membenci sesamaku. Mungkin aku mulai enggan sekali untuk bertemu mereka. Kita harus belajar mengasihi, rendah hati, lemah lembut. Semua hidup di dalam kasih Tuhan. Kembangkanlah sikap-sikap yang baik, saling mengasihi. Tubuh Kristus harus berdiri dengan tegap biar dunia tahu bahwa Kristus ada di sana. Puji nama Tuhan. Jangan lupa terus bertumbuh, terus berkarya bagi Kristus, terus mengampuni sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di video yang selanjutnya kita akan bertemu ya.